Selamat siang, Expos Update bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Morowali. Anggota DPR RI Komisi 2 asal Partai Demokrat, Anwar Hafid menggelar reses di Desa Sakita, Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, pada Selasa malam 21 Desember 2021. Dalam reses kali ini, terbilang cukup istimewa karena Anwar Hafid didampingi oleh mantan Wakil Bupati Morowali selama 2 periode, Sunisi Umi Marundu. Dalam sambutannya, Anwar Hafid menyampaikan bahwa tugasnya di Komisi 2 adalah terkait permasalahan agraria, kepegawaian, dan segala hal menyangkut pemilu, utamanya pengawasan terhadap KPU serta Bawaslu. Selain itu, Anwar Hafid juga mengungkapkan sangat banyak mafia tanah saat ini. Maka dari itu, Komisi 2 DPR RI menolak usulan perubahan sertifikat tanah dalam bentuk elektronik. Salah seorang warga Desa Sakita pada sesi tanya jawab melontarkan pertanyaan terkait status lahan perkebunan warga, di mana saat ini masih ada yang masuk dalam kawasan hutan lindung. Menjawab pertanyaan itu, Anwar Hafid menyampaikan akan mencoba menanyakan permasalahan itu ke pihak ATR BPN Pusat karena ada 2 program presiden, yaitu penurunan status lahan dan torah. Meskipun perkebunan tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung, akan tetapi diberikan alas hak dengan ketentuan harus dibuktikan dengan adanya tanaman. Ditanyakan soal masih banyaknya warga yang belum memperoleh program sertifikat PRONA atau PTSL dan kekeliruan luasan ukiran tanah dalam sertifikat, Anwar Hafid menjelaskan, hingga saat ini program PTSL memang belum bisa menjangkau seluruh masyarakat. Namun program 1 juta sertifikat dari Presiden masih akan terus dilanjutkan hingga tahun 2024 nanti. Di akhir penjaringan aspirasi, Anwar Hafid dan Sunisi Umi Marundu yang merupakan mantan pasangan Bupati Wakil Bupati 2 periode 2007 sampai 2018 membawakan lagu andalan dari grup musik Anima berjudul Bintang. Ibu sekalian, kalau ada masalah sertifikat tanah di tempat ini bisa laporkan ke saya, karena saya di Sulawesi Tengah ini salah satu anggota dewan yang berada di Komisi 2. Komisi 2 itu membidangi agraria pertanahan. Jadi berapa jatah sertifikat tanah di Sulteng ini, itu tugas saya menyetujui anggaran itu di pusat, sehingga termasuk Morowali kalau ada sertifikat tanah itu Pak Desa. Nah, kemudian misalnya kayak kemarin penerimaan pegawai, itu juga tugas saya di Komisi 2, memberi jatah alokasi penerimaan pegawai, baik itu guru, termasuk seleksi penerimaan tenaga administrasi maupun tenaga teknis lainnya. Nah, cuma bedanya dulu kalau masih bupati dulu terima pegawai, itu bupati yang menentukan. Kalau sekarang penerimaan pegawai itu biar siapapun, tidak ada lagi orang yang bisa calo-calo itu, jangan usah percaya. Kalaupun ada yang bilang sini saya bantu, pasti nomornya dia simpan di rumah dan dia metao-tao pengen nih, tak gua kayak lulus, alhamdulillah, kena lulus, berarti tidak tahu kembali uang atau apa. Tidak ada lagi sekarang, dijamin tidak ada calo, dijamin tidak ada lagi orang KKN, karena orang hasil kerjanya langsung keluar, kemudian di ranking dari paling tinggi secara nasional, baru diambil batasnya. Kalau 500 mau diterima, maka 500 itu dipotong, yang di bawah nilainya tidak bisa lagi lulus. Kita di Komisi 2 itu satu yang kita urus ini, ya, yang paling sekarang lagi ribut dan insya Allah nanti akan kita laksanakan, itu pemilu 2024. Itu tugas saya di Komisi 2, mengawasi KPU dan Bawaslu. Kita 2024 itu Bapak Ibu sekalian, kita akan melaksanakan pemilu serentak, betul-betul serentak. Karena satu kaligus presiden, gubernur, bupati seluruh Indonesia dipilih bersama,
DPR RI, DPD, dan DPRD Kabupaten dan Provinsi. Jadi ada 7 yang Bapak Ibu mau pilih 2024. Nah, itu informasi kira-kira Bapak Ibu sekalian tentang pemilu, dan ini akan dilaksanakan 2024. Insya Allah tidak berubah karena saya ada di Komisi 2 mengikuti perkembangan itu. Nah, kemudian selanjutnya saya juga perlu menginformasikan kepada kita semua bahwa mafia tanah hari ini terlalu banyak. Jadi mafia tanah, hati-hati. Kemarin DPR RI menolak ke Pak Menteri BPN karena dia mau robah ini sertifikat menjadi elektronik. Akhirnya alhamdulillah kita tolak di DPR, tidak jadi dilaksanakan. Bayangkan itu kalau sertifikat sudah elektronik, dihack, bisa diambil data-data kita. Sekarang bocor data di Indonesia ini, banyak orang curi data. Maka hati-hati kalau orang minta KTP, hati-hati jangan kasih KTP. Itu bisa saja kita punya diri itu dijual kemana-mana. Nah ini informasinya. Jadi hati-hati, sertifikat kita simpan baik-baik. Kemudian yang paling utama itu vaksin. Sudah 3 kali Pak saya vaksin. Vaksin pertama Sinovac, vaksin kedua Sinovac, vaksin ketiga AstraZeneca. Kenapa saya vaksin 3 kali? Karena supaya saya percaya diri. Makanya saya kalau pergi kemana-mana saya tidak takut lagi Pak, jabat tangan apa sebenarnya nggak ada Pak. Karena sudah 3 kali disuntik. Nah itu, jadi tolong program pemerintah ini didukung vaksin saja, karena vaksin itu ada gunanya. Tidak usah dengar itu bahasa hoax bahwa itu akan mati orang 2 tahun, ada pakai ini. Tidak mungkinlah. Banyak tenaga kesehatan, profesor, doktor, dan saya sendiri ikut di Bio Farma di Bandung itu mengikuti proses bagaimana vaksin itu dibuat. Jadi jangan takut. Jadi vaksin ya, kira-kira besok Pak Desa sudah Pak Sekcam diupayakanlah. Kalau 70% kita sudah vaksin, maka insya Allah semua prosedur kesehatan ini akan dicabut di Indonesia. Kalau penduduknya sudah 70%, di luar negeri tidak ada lagi orang mau pakai masker, tidak ada. Nah, enak orang jalan ke sana kemari, tidak ada lagi. Karena sudah 80-70% penduduknya sudah divaksin. Wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya sampaikan atau saya mewakili masyarakat Desa Sapek kita menyampaikan atau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Persoalan di desa kami ini, kalau saya melihat tadi tugas komisi dia itu salah satunya adalah di bidang agraria. Masyarakat kami ini 99,9% masyarakatnya berkebun. Jadi ada sebagian masyarakat kami Pak yang lahan perkebunannya masuk di kawasan hutan lindung. Itu persoalan yang sangat lama, bertahun-tahun sampai detik ini, sampai malam ini belum ada legalitas atau pengakuan dari negara. Olehnya itu melalui kesempatan ini saya sampaikan untuk menyikapi atau bersinergi dengan pemerintah daerah mungkin, karena yang jalan satu-satunya berdasarkan kalau saya mengutip dari peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 dan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 penurunan status dari kawasan hutan lindung itu kewenangan daripada Kementerian Persetujuan DPR RI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nanti saya coba cek, kan ada 2 sebenarnya solusi yang dikasih oleh Pak Presiden. Yang pertama penurunan status kawasan, yang kedua program TORA. Ya, itu tidak tahu program TORA itu sudah jalan di sini atau belum? Oh, sudah ada. Oke. Saya akan coba bawa nanti ini untuk koordinasikan dengan Menteri ATR BPN.
Mudah-mudahan supaya minimal kita ini mendapatkan program TORA itu. Jadi TORA ini adalah program pemanfaatan lahan, jadi nanti dikasih hak, masyarakat dikasih hak sekalipun di dalam hutan kawasan hutan lindung yang sudah terbukti punya tanaman dan sebagainya, mereka sudah ada di situ lah. Saya kira begitu. Dewan, ini masih ada keluhan dari masyarakat tentang permasalahan sertifikat PRONA yang selama ini masih banyak yang belum mendapatkan meskipun sudah mendaftar. Ada juga keluhan tentang ketidaksesuaian ukuran tanah dengan sertifikat. Itu kira-kira bagaimana itu, Pak? Iya, jadi yang pertama, program ini memang belum semuanya bisa menjangkau. Ini bertahap sesuai program Pak Presiden itu 1 juta sertifikat. Nah, ini akan terus berlangsung insya Allah sampai 2024. Jadi kita berharap usulan dari daerah itu bisa lebih maksimal, dan insya Allah kami akan kawal di Komisi 2 nanti dalam pembahasan anggaran pada tahun 2023 nanti. 2022 ini nanti pasti ada alokasi lagi untuk Kabupaten Morowali. Nah, yang kedua, PTSL ini kita ketahui bahwa sebenarnya yang menentukan patok batas itu adalah pemilik tanah. Jadi pemilik tanah lah yang harus membuat patok, kemudian pengukur petugas dari BPN itu melakukan pengukuran. Nah, kalau itu sudah tepat, maka pasti tidak ada perbedaan. Tapi kalau misalnya pemasangan patok itu bukan dilakukan oleh pemilik tanah, terutama yang berbatasan, pasti itu akan masalah di kemudian hari. Nah, oleh karena itu ini harus terus disosialisasikan supaya masyarakat benar-benar bisa mengetahui prosedur sekarang ini, yaitu masyarakat yang harus menyiapkan batas, kemudian surat keterangan berbatasan dengan semua pemilik tanah di sisi-sisi masing-masing tanah itu. Kemudian petugas baru datang mengukur dengan menggunakan GPS. Lagi sudah ditempuh prosedur ini, berarti mungkin ada kesalahan di proses input data. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Bambang SM Expos Update melaporkan.